Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita boleh kembali untuk beribadah saat pagi hari ini. Itu semua karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Sekalipun cuaca yang tidak mendukung, tapi biarlah kita tetap semangat untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh memuji Tuhan. Dan pastikan di tempat ini kita mau datang dengan sungguh hati. Mari kita mau merasakan jamaah kuasa Tuhan. Mari kita mau undang hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Haleluya. Mari kita saat teduh, tenangkan hati, tenangkan pikiran, bahwa hidup kita persembahkan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang layak, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi ibadah yang sejati. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
kuasa-Mu yang menjamah setiap kami. Kami diberi kelegaan, kami diberikan kelepasan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Urapan yang baru mengalir atas setiap kita. Haleluya Yesus. Korban puji
terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus mengalami jamaah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Amin. Kemuliaan-Mu terbit bagi tempat ini Tuhan. Gereja-Mu boleh bangkit. Setiap kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kaya rata kaya rala ramaya se. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita lebih lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ku ingin Tuhan menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah Bapa firman-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami, di mana kami memiliki kesukaan untuk kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berglori. Pagi hari ini kami mau bernyanyi bagi Engkau. Engkau memberikan nyanyian baru dalam mulut kami Tuhan. Datanglah dan bertata atas pujian kami Tuhan. Engkau boleh disukakan Tuhan oleh pujian penyembahan kami, dan setiap kami boleh diberkati oleh kuasa pujian-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pagi hari ini. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sekalipun cuaca mendung, tapi suasana hati kita jangan ikut mendung. Amin. Senyum, kasih kanan kiri, katakan kita bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bernyanyi buat Tuhan. Datanglah dan bertatalah atas pujian setiap umatnya. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Yes. Haleluya. Memilih kehidupan
saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta untuk Ibu Rusti berdoa buat persembahan kita pagi hari ini. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, dimana Engkau persatukan kami setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, untuk berkumpul di tempat ini, menyanyi memuji Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau layakkan setiap kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan saat ini benar-benar menjadi duka yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang terus Engkau limpahkan buat kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, baik itu persembahan ucapan syukur kami, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan kami, dan persembahan yang lainnya ya Bapa. Biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap persembahan kami, dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, persembahan kami dapat digunakan untuk kerajaan Allah di tempat ini dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, aktivitas, rutinitas pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan, apa yang mereka rancangkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang Allah yang sanggup untuk memelihara dan Allah yang sanggup untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi yang terbaik. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memberi, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan diberkati firman Tuhan. Kita persiapkan kembali hati kita, pikiran kita, biarlah kita boleh diberkati pujian ini. Haleluya, Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku.
Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana keadaan saudara sekarang hari ini? Lebih kuat? Lebih sehat? Saudara-saudara sudah makan pagi ya? Sudah sarapan? Minggu yang lalu kita mengenal istilah makanan rohani. Masih ingat itu ya? Makanya tadi saya menyinggung sudah sarapan, sudah makan, karena saat ini Tuhan menyajikan, Tuhan menyediakan makanan rohani untuk kita. Nah, mari kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Lihat makanan rohani Tuhan, lihat makanan rohani yang disediakan Tuhan. Kelihatan tidak? Ya, luar biasa. Kalau restoran Tuhan itu ada di sini, di Alkitab, ya. Saudara mau pilih makanan model apa, menunya apa, dan ternyata ada istilah juga yang disebut oleh firman Tuhan terhadap makanan rohani. Tuhan itu tahu ada yang suka susu, ya, ada yang suka makanan yang lebih keras katanya. Ada jemaat mungkin yang merasa aku lebih suka mendengarkan firman Tuhan, yang sejuk, yang menyegarkan, yang sungguh memberkati sebagai hiburan atau kekuatan. Saya tidak tahu kalau itu makanan yang disebut susu itu dikenakan kepada yang mana. Tetapi gambaran firman Tuhan sebutan makanan rohani yang disebut sebagai susu itu menggambarkan jemaat yang masih belum bertumbuh, ibarat anak kecil, seperti anak sekolah minggu ya. Mereka oleh orang tua lebih sering diberi makanan yang berupa susu atau makanan yang lembut. Semakin bertumbuh, semakin besar, seiring dengan itu makanannya juga berubah menjadi lebih keras, supaya juga anggota-anggota tubuhnya ini juga menjadi lebih kuat, lebih keras. Tidak diberi susu terus-menerus. Saya percaya jemaat GPI Diaspora Penggalan bukan bayi-bayi, bukan anak-anak kecil lagi. Amin. Kita mau menjadi jemaat yang dewasa. Kita mau menjadi jemaat yang bertumbuh lebih kuat. Karena itu kita tidak memilah-milah, tidak memilih-milih makanan rohani yang susu saja. Kita mau makanan rohani yang lebih keras pun, supaya tubuh kita menjadi lebih kuat, yaitu tubuh rohani, supaya kita sungguh-sungguh menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Puji Tuhan. Coba lihat bagian itu, Ibrani 12. Coba lihat Ibrani 12 mulai ayat 5, 6, 7. Perhatikan ayat ini. Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari Allah itu begitu mengasihi kita, sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan ayat 7. Ada istilah yang dikenakan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Satu lagi ya, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Satu istilah lagi dikenakan kepada orang yang tidak mau menerima didikan. Nah, saya hubungkan dengan makanan rohani. Makanan rohani itu kadang-kadang bertujuan untuk mendidik kita. Lebih daripada mendidik, ada istilah menghajar kita. Tetapi itu didikan atau hajaran kasih untuk tujuan kebaikan kita, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Saudara tahu ada istilah anak-anak gampang? Ini tidak biasa dipakai ya di budaya kita. Mungkin anak-anak manja ya ada ya. Anak-anak yang apalagi kalau selain anak manja. Anak gampang itu anak-anak yang lemah sebenarnya. Aleman. Ada aleman istilah itu ya. Nah, maunya yang enak-enak saja, yang mulus, yang lancar, tidak mau kesulitan, tidak mau menderita. Padahal firman Tuhan atau kasih Tuhan itu kadang-kadang diwujudkan dalam bentuk didikan, bahkan hajaran, dalam rangka untuk menumbuhkan kekuatan pada kita, supaya kita menjadi lebih tangguh. Kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangun lagi. Itu butuh ketangguhan yang dilatihkan dengan satu didikan atau hajaran. Ibrani 5 sekarang ayat 12. Oh, tadi 12 ayat 5, sekarang coba Ibrani 5 ayat 12 dibalik. Tadi kembali ke susu tadi itu ya, supaya kita menjadi lebih jelas. Pada waktu nanti kita masuk ke renungan yang dimaksudkan oleh Tuhan hari ini, kita tahu dasarnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau dibaca ayat 13 dan 14 itu ada lanjutannya tentang ini. Nah, mari kita sekarang sadar, kalau kita menginginkan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin kuat, menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan, makanan rohani kita juga harus kita tingkatkan. Kita tidak pilih-pilih. Apa yang Tuhan sajikan, apa yang Tuhan sediakan, santap seperti itu. Padahal kadang-kadang yang Tuhan sajikan berupa hajaran, berupa didikan keras, sehingga gigi kita seolah-olah seperti remuk mungkin ya, sehingga sulit sekali ditelan, seolah-olah seperti itu. Ini tidak enak, ini kurang bumbu ya. Tetapi itu dimaksudkan supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ayo, yang mengerti katakan amin. Amin. Karena itu hari ini firman Tuhan membawa kita lebih meningkat di dalam kita menyadari pengiringan kita akan Yesus. Saya mengajak kita merenungkan bersama tuntutan dari Yesus sang pemimpin kita. Lukas pasal 14 mulai ayat 25 sampai ayat 35 menjadi nas kita hari ini. Lukas pasal 14 mulai ayat 25 sampai 35.
Saya ajak saudara baca ya bergantian. Ayat-ayat ini akan menjadi dasar renungan kita hari ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Tuhan seringkali mendengar dan menghadapi dalih-dalih dari umatnya, dalih-dalih dari pengikutnya, dalih-dalih dari jemaatnya. Apa itu dalih-dalih? Alasan, banyak alasan yang diberikan jemaatnya. Kita baca lagi dulu ya, lagi Lukas 14. Lihat dalih-dalih ini. Digambarkan Yesus membuat sebuah pesta besar dan mengundang banyak orang. Nah, orang yang diundang ini berdalih-dalih. Lukas 14 mulai ayat 18. Ini contoh orang yang berdalih-dalih sebelum kita masuk ke nas utama kita. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Lihat, ada 3 alasan. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan ya." Terus 19. Kita lihat dalih yang lain. Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Yang lain lagi mungkin berkata, alasan apa lagi? Aduh, hujan, gerimis. Yang lain lagi berkata, ya, ada banyak alasan bisa dibuat, ada banyak alasan bisa muncul dan menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan. Sekarang firman Tuhan membukakan hati Tuhan itu maunya apa sih? Sebenarnya tuntutan Tuhan kepada kita seperti apa? Ini makanan keras untuk kita, karena memang masa firman Tuhan ini diberikan kepada pengikutnya. Orang-orang banyak yang mengikuti Yesus itu berduyun-duyun. Ini pada waktu perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, di mana nanti dia akan ditangkap dan disalibkan.
ini sudah memasuki tahap akhir dari pelayanan Yesus. Semakin banyak orang mengikuti Yesus, semakin banyak orang datang kepada Yesus, tapi Yesus menoleh, berpaling kepada orang banyak itu dan berkata, kalau engkau tidak membenci istrimu, bapakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, ini kan keras ya. Kalau engkau tidak memikul salibmu dan mengikut aku, engkau tidak dapat menjadi muridku. 3 kali diulangi Yesus. Kalau engkau tidak mau meninggalkan semua milikmu, harta bendamu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Semula memang di awal-awal orang datang dikasih makan, orang datang diajar, orang datang disembuhkan penyakitnya, orang senang, orang mau terus datang, orang terus ikut Yesus. Tetapi sekarang ditingkatkan ya, dikasih makanan keras oleh Yesus. Di bagian Injil yang lain, orang banyak yang datang berduyun-duyun itu setelah mendengar begitu keras tuntutan Yesus, banyak di antara yang mereka balik kanan pulang. Banyak di antara mereka pergi dan meninggalkan. Karena yang dicari ternyata bukan Yesus. Yang dicari semata-mata makanan, bukan makanan rohani. Berkat, bukan berkat yang sejati. Tapi ini mendewasakan kita. Ternyata tuntutan Yesus adalah segala-galanya. Yesus mau segala-galanya diserahkan demi Yesus. Yesus mau dia menjadi yang utama. Dia harus prioritas. Dia nomor 1. Lebih dari segalanya. Apa hukum yang terutama bagi kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu kalau diartikan itu apa? Cinta total gitu ya. Cinta habis-habisan ya. Artinya habis-habisan itu seluruhnya untuk Tuhan gitu ya. Jiwa, raga, lahir, batin untuk Tuhan. Nah, kalau kita dituntut mencintai seperti itu, sekarang kita mengerti Yesus sebenarnya tidak dengan jumlah begitu besar mengikut dia, berduyun-duyun datang kepada dia. Dia menyaring dengan tuntutan yang ideal bagi murid yang sejati. Kadang-kadang kan memang orang mengikut Yesus itu ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Di jemaat kan juga begitu ya. Orang yang datang ke gereja, kadang-kadang kita baru sebut sebagai dia simpatisan gitu ya. Simpatisan itu baru ikut-ikut gitu ya. Nanti menjadi anggota gereja. Menjadi anggota gereja pun menjadi meningkat. Sama seperti itu tingkat-tingkatannya. Ikut Yesus juga begitu. Tertarik awalnya, kemudian menjadi percaya, menjadi jemaat atau umat Tuhan yang baru, orang Kristen baru, lalu dimuridkan, diajar, banyak mendengar firman, menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa, menjadi murid Kristus tingkatannya. Bukankah kita juga harus bertumbuh meningkat seperti itu? Kita tidak hanya mengiring biasa-biasa saja. Ada orang seperti ini loh ya. Yesus tidak mau orang itu hanya ikut-ikutan semata-mata. Saya jadi Kristen itu ya kalau benar itu masuk surga, ya syukurlah saya bisa itu masuk surga. Pokoknya saya sudah Kristen. Seolah-olah itu seperti itu. Kakinya di Kristen satu, kakinya di dunia ini juga masih ada. Artinya tidak sepenuhnya
total menyerahkan kepada Yesus. Yesus tidak mau setengah-setengah, kalau boleh dipakai istilah itu. Yesus mau sepenuhnya, total. Kita menyerahkan segalanya bagi Yesus. Mari kita lihat satu-satu. Ada 3 kali Yesus menekankan, engkau tidak dapat menjadi muridku. Kembali ke Lukas 14 ayat 25. Coba perhatikan ayat itu. Ke ayat 26. Ayat 26 bagian akhir. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Istilah ia tidak dapat menjadi muridku, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu, ia tidak berhak mengaku menjadi murid Yesus. Sekali lagi, ia tidak berhak mengaku sebagai murid Yesus. Aku jemaat yang setia, aku jemaat yang taat, aku murid Yesus. Apapun yang terjadi, kadang-kadang kan orang retorikanya bisa sekuat sebesar apapun dia buat. Sekarang diuji, apakah dia sungguh-sungguh berhak menyandang sebagai murid Yesus? Yang pertama, lingkungan terdekat, orang-orang yang dikasihinya, saudara-saudara dan keluarganya. Ini kan seringkali menjadi hambatan, menjadi gangguan, seringkali menjadi kesulitan bagi orang untuk bertumbuh menjadi dewasa, menjadi lebih setia, menjadi lebih taat, untuk melayani Tuhan. Digandoli, istilahnya ya, seperti dihamba. Perhatikan istilah yang dipakai oleh Yesus. Memang bahasa Indonesia kesulitan untuk mencari istilah ini. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci, lalu orang berkata, apakah Yesus memerintahkan kita membenci? Saya harus membenci istri saya harus membenci anak saya. Tidak, ya. Perintahnya tidak mungkin seperti itu. Bukan kebencian secara kepahitan atau karena kejahatan, tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah Yesus harus jadi prioritas utama. Yesus harus menjadi nomor 1 lebih daripada yang lain apapun juga. Di Matius jelas sekali dijelaskan, barang siapa mengasihi istrinya, anaknya, saudaranya lebih daripada aku, katanya Yesus. Jadi yang dimaksudkan barang siapa membenci itu adalah kita harus mengasihi Yesus lebih daripada keluarga kita, lebih daripada saudara kita. Itu loh cinta yang total kepada Tuhan Allah kita. Ayo diukur ya. Ya. Saudara pasti mengasihi, mencintai istri, amin. Saudara mencintai anak-anak. Berapa besar cintamu kepada istri dan anak-anakmu? Cintamu kepada orang tuamu berapa besar? Dan cintamu kepada Yesus harus lebih besar. Amin. Itu artinya bagian ini. Dalih-dalih, alasan-alasan yang diberikan oleh orang yang mengikut Yesus, kadang-kadang salah satunya adalah biarlah aku pergi ke
orang tuaku dan aku pamit kepada mereka, baru aku mengikut Engkau Yesus. Biarlah aku menguburkan orang yang mati, baru aku mengikut Yesus. Tadi jam 6:30 pagi di musola di dekat rumah saya itu ada pengumuman, telah meninggal dunia hari ini dan akan dimakamkan. Itu tetangga saya sebelah lorong selatan, dimakamkan hari ini jam 10, gitu ya. Kalau aku tidak membenci, itu ya, istilahnya dipakai membenci, tetapi sebenarnya yang benar adalah yang mungkin lebih tepat. Kalau aku lebih mengasihi Yesus, aku akan tetap ke gereja. Itu tidak mudah. Kadang-kadang bisa menjadi lebih sulit. Ini baru tetangga. Nah, kalau itu saudara yang meninggal, kalau itu orang tua yang meninggal, bagaimana? Apakah mungkin? Corona menyebabkan ibu saya dan adik saya meninggal di Jawa Timur. Saya tidak datang. Kalau itu tidak ada suasana corona, tidak mungkin saya tidak datang. Boleh dikatakan begitu. Dengan kata lain, saya mau berkata, mungkin saya tidak datang. Kalau itu bisa mungkin seperti itu, berarti ya bisa saja kita tinggalkan. Apa sih yang begitu sulit? Memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa mencintai Yesus lebih daripada orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tapi jangan salah paham, lalu menjadi pembenaran bagi orang-orang tertentu. Orang yang punya persoalan dengan istrinya, punya persoalan dengan suaminya, ikut Yesus saja. Itu artinya pelarian, gitu ya. Keluarganya tidak baik, keluarganya berantakan, setia, taat, rajin melayani Tuhan. Keluarganya amburadul nih. Di sini sukacita, senang, kalau pulang bubrah, gitu ya. Itu juga tidak benar. Ini yang dimaksudkan bukan begitu. Keluarganya juga harus dilayani dengan benar. Kita harus memiliki keluarga yang baik, tetapi kita tetap mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan. Itu murid Kristus yang dewasa. Ayo, bagian ini harus menjadi introspeksi juga bagi kita. Kita bukan anak-anak lagi. Kita harus meningkatkan level kita lebih tinggi, lebih dewasa. Keluarga memang kita cintai, saudara-saudara memang orang-orang yang kita kasih, tapi Yesus mau di atas mereka semua. Yang berani berkomitmen katakan amin. Puji Tuhan, saudara bersama saya mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita cintai di dunia. Saudara tahu, Tuhan berkata, barang siapa oleh karena aku, oleh karena kerajaan Allah, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, akan diganti 100 kali lipat. Saya nggak tahu janji Tuhan itu berarti apa secara nyata, tetapi iman kita mempercayai janji Tuhan. Tuhan akan mewujudkan janjinya pada waktu kita sungguh mengutamakan Yesus lebih daripada orang-orang yang kita kasih. Saya percaya dan yakin saudara-saudara akan ditambahkan kepada kita. Orang tua yang kita kasih, kita akan ditambahkan kepada kita. Betul? Saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan ditambahkan kepada kita. Kemudian bagi saya pribadi mengartikannya seperti ini. Bukankah Bapak Ibu Gembala menjadi ditambahkan kepada saya? Bukankah Pak Titor, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, jemaat sekalian menjadi keluarga saya? Itu berapa kali lipat ditambah dengan seluruh keluarga Allah ditambahkan kepada saya. Mereka juga orang-orang yang mengasihi saya. Saudara sadar itu?
kita dulu bukan siapa-siapa di antara kita, tetapi oleh Tuhan kita dijadikan satu family, satu keluarga. Sudah beratus-ratus kali lipat. Saya punya keluarga dari Amerika, dari Irlandia, dari Australia, dari Afrika, dari kota-kota yang lain, dari negara-negara yang lain, dari seluruh dunia. Selama mereka keluarga Allah, percaya kepada Yesus, mereka adalah saudara-saudaraku, saudara-saudaraku laki-laki, saudara-saudaraku perempuan, yang saling mengasihi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Ayo jangan ragu-ragu, utamakan Yesus. Ayat berikutnya itu memberikan ilustrasi kepada kita. Orang yang mau membangun menara, harusnya dia menghitung-hitung anggarannya, supaya tidak sampai berhenti di tengah jalan lalu orang mengejek. Seorang raja yang mau berperang, kalau dia hanya punya kekuatan 10.000 melawan jauh lebih banyak, 200.000 misalnya, dia akan berunding, memutus utusan supaya berdamai saja, karena dia tahu kekuatannya. Makanya dalam penginjilan seringkali kita menyiapkan orang yang mau percaya Yesus itu, kita gambarkan, kalau engkau percaya Yesus, engkau mengiring Yesus, akan ada tantangan, akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Siapkah, beranikah tetap berkomitmen untuk percaya Yesus? Semakin setia, semakin taat, semakin melayani Tuhan, tantangan demi tantangan mungkin akan muncul. Apakah itu sudah diperhitungkan pada waktu engkau beriman dan percaya kepada Yesus? Siap, meskipun saudara-saudara, keluargaku mungkin tidak mendukung, aku tetap percaya Yesus. Ada banyak kesaksian seperti itu. Pelayanan ke suku-suku tertentu, ke daerah-daerah tertentu, di mana kekristenan sungguh sangat minoritas, di mana percaya Yesus tantangannya adalah diusir dari keluarga, diusir dari lingkungan. Di situ firman Tuhan ini akan terbukti. Apakah kita mengutamakan Yesus, berani meninggalkan mereka yang kita kasih? Untuk kita yang tidak harus menghadapi tantangan seperti itu, ayo kita tingkatkan pelayanan kita, kesetiaan kita. Keluarga kita sudah baik, keluarga kita sudah damai sejahtera, puji Tuhan. Ayo tumbuhkan kesetiaan kita lebih lagi. Tunjukkan bahwa Yesus melebihi segala orang yang kita kasih. Kita lihat ayat berikutnya. Tantangan berikutnya yang diberikan oleh Tuhan di ayat 27. Perhatikan ayat ini. Diulang sekali lagi, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak mempunyai hak untuk mengaku sebagai murid Yesus kalau barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ini juga makanan keras untuk jemaat, untuk orang percaya. Kadang-kadang orang percaya, orang Kristen sekali lagi hanya mau berkat. Kalau dikatakan hanya mau berkat, itu artinya yang enak saja, yang mulus saja, yang lancar saja, tanpa persoalan. Kalau bisa yang begitu. Hari ini saya tidak bawa salib ya. Mau pikul itu tapi apa sih salib itu? Salib adalah lambang kematian, lambang penderitaan,
Barang siapa tidak mau menderita, barang siapa tidak mau mati untuk Kristus, dengan kata lain, tidak punya hak menjadi murid Yesus. Jangan ngaku sebagai murid Yesus. Jangan ngomong menjadi murid Yesus. Makanya teologi penderitaan bagi kita kan harus jelas, harus kuat. Saya selalu ingin memberitahu semua orang Kristen, penderitaan itu enak, penderitaan itu oke, gitu loh ya. Saya ingin mengubah mindset kita sebagai orang percaya. Ada banyak bagian di firman Tuhan yang mengatakan oleh karena kesulitan, oleh karena penderitaan, kita akan menjadi orang Kristen yang lebih bercahaya, cemerlang. Iman kita digosok-gosok, iman kita seperti sedang dipoles, sehingga akan menjadi iman yang lebih oke, yang lebih keren. Jadi penderitaan bukan kita hindari, bukan kita jauhi. Salib itu sudah menyatu dengan kita. Penderitaan akan menjadikan kita lebih tangguh. Bukankah tadi di awal saya sudah membuka dengan Ibrani yang mengatakan semakin kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, salah satu bentuk kasihnya itu dinyatakan dengan mendidik, menghajar kita. Dan bentuk didikan dan hajaran itu salah satunya juga adalah penderitaan, kesulitan, masalah, persoalan yang boleh kita hadapi. Diizinkan Tuhan dalam rangka supaya kita menjadi murid yang tangguh. Murid yang tangguh. Saya jadi teringat kalau murid yang tangguh itu ya, seorang murid, ingat kalau di padepokan kungfu atau silat gitu ya, kalau seorang guru melatih muridnya, kadang-kadang kan dilatih dengan begitu keras gitu ya. Latihan yang keras secara fisik itu untuk membentuk tubuhnya, untuk membentuk gerakannya supaya semakin hebat, supaya semakin tangguh. Kira-kira semacam itu konsepnya dipakai oleh Allah kepada kita. Allah itu Bapa kita yang mengasihi kita, anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya menjadi anak-anak gampang. Kita harus rela dan siap memikul salib kita. Karena salib dimaksudkan supaya kita menyatu dengan Kristus dalam penderitaan dan kematian. Nanti memang kita akan menikmati kemuliaan bersama Kristus itu nanti. Tapi di satu sisi Tuhan memproses kita menuju ke situ. Proses ini salah satu bagian yang kita jalani adalah pikul salib. Saya mau beritahu saudara, menjadi orang Kristen tidak mungkin kalau saudara tidak mau pikul salib. Menjadi orang Kristen saudara dikasih salib sendiri masing-masing. Masing-masing saudara punya salib saudara yang harus dipikul. Ada yang salibnya lebih besar, ada yang lebih kecil, mungkinnya dalam arti penderitaan mungkin berbeda, dalam arti kesulitan jenisnya juga berbeda. Tetapi masing-masing kita, kalau kita sungguh mau menjadi murid Kristus yang dewasa, yang tangguh, kita harus pikul salib ini. Percayalah, Tuhan sudah lebih dulu pikul salib. Percayalah, salib Tuhan lebih berat. Salib Tuhan itu lebih sulit. Dia lebih menderita, dia lebih sengsara daripada kita. Dia tahu bahwa kita bisa mengangkat dan memikul salib kita. Dia tahu ukuran dan memberikan kekuatan itu kepada kita. Ayo, yang paham katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita sadar, menjadi murid Tuhan
Kalau kita ngomong aku adalah murid Kristus yang dewasa, yang tangguh, kita tidak lagi lebay ya. Kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, kita tidak lebay gitu ya. Keren gitu ya. Keren itu maksud saya adalah aku siap menghadapi persoalan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Semuanya itu adalah salib yang harus aku pikul. Ikut Tuhan sama seperti Yesus, pemimpinku. Dia sudah lebih dahulu pikul salib yang lebih besar, yang lebih berat. Masakan aku tidak mau pikul salib. Aku mau pikul salib, karena itu yang dikehendaki oleh Yesus, supaya aku menyatu dalam penderitaan dan kematiannya. Yang terakhir, kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, lebih daripada orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, kita mau memikul salib kita dan terus mengiring Yesus dengan setia. Yang ketiga, ayat 33. Perhatikan ini, diulang sekali lagi. Jadi ada 3 kali dikatakan oleh Yesus. Di kalimat terakhir, tidak dapat menjadi muridku, tidak punya hak untuk menjadi murid Yesus. Jangan ngomong menjadi murid Yesus kalau apa? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Luar biasa. Salah satu yang mengikat kita, yang menghambat kita, segala milik kita. Saya baru diberkati dengan Alkitab bahasa Banyumas. Kalau bahasa Banyumas, bahasa Ngapak, katanya orang Ngapak, orang Kapenak ya. Meskipun saya bukan orang Ngapak ya, orang Bandeng. Saya paling tidak suka dikatakan orang Bandeng karena saya tidak ngerti artinya Bandeng itu apa ya. Pasal 14 ayat 33. Sebanjure Yesus ngendikan, kaya kowe uga karo kowe kabeh angger kepengin dadi murid inyong, kowe kudu rila ninggalna kabeh donya branane. Donya branane rika. Ya kira-kira sudah sedikit-sedikit lah ya. Tinggal logatnya yang kurang bisa ya. Masa kaya kue uga karo kowe kabeh ya. Angger kepengin dadi murid inyong, kowe kudu rila ninggalna kabeh donya branane kok rika. Donya brana. Kalau bahasa Indonesianya segala miliknya. Satu kali ada orang kaya datang kepada Yesus. Lalu orang kaya ini disebut di situ orang kaya yang bodoh, karena dia tidak bisa meninggalkan hartanya, kekayaannya yang begitu banyak untuk mengikut Yesus. Karena Yesus berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku. Lalu dikatakan karena begitu banyak harta orang itu, dia tidak bisa melakukan itu. Orang kaya itu berkata, sebenarnya semuanya sudah aku lakukan yang lain. Perintah-perintah Tuhan yang lain sudah aku lakukan. Nah, satu saja ini yang susah, harta bendanya, dunia berananya, ya, dunia berana. Ya. Kalau kita diizinkan punya kekayaan, kalau ada yang sungguh sudah menjadi kaya, ya itu mungkin ayat ini bisa digambarkan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus menjadi kaya dulu baru mengerti firman Tuhan ini. Saya mau tanya kepada saudara, seberapa pun yang saudara miliki sekarang, apakah itu sungguh
sudah menjadi hambatan? Apakah itu sungguh sudah menjadi kesulitan untuk setia, untuk taat, untuk lebih melayani Tuhan? Kalau tadi yang pertama, meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, itu orang-orang yang kita kasihi ya. Nah sekarang kalau dibandingkan, kita meninggalkan barang-barang, kekayaan, semua harta milik ya, lalu mengikut Yesus. Seolah-olah ya, begitu idealnya tuntutan Tuhan itu. Apa yang saudara miliki sekarang? Apa yang saya miliki sekarang? Rumah, kendaraan, kekayaan, tabungan yang ada ya. Apa yang menghalangi kita? Apa yang mengikat kita? Apa yang terus menjadi kesulitan bagi kita untuk meninggalkan semuanya itu? Saya bertanya kepada kita semua, termasuk saya. Ini menjadi introspeksi bagi kita, menjadi evaluasi. Kita menilai diri kita sendiri. Tidak, bukan berarti ayo kita seperti firman Tuhan yang katakan, ayo sekarang kita jual semua dan kita taruh di meja ini untuk Tuhan. Tidak semata-mata seperti itu. Tapi tantangan atau pertanyaan bagi kita, apakah selama ini sampai hari ini, waktu kita mendengar tuntutan Tuhan yang tidak melepaskan dirinya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Seandainya kalau sungguh-sungguh ada momen, ada waktu di mana titik itu kita ada dalam satu keputusan harus meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan, itu menjadi evaluasi kita. Siap Tuhan, ini aku mau mengirim Engkau, aku mau mengikut Engkau. Bye-bye, gitu ya. Sejauh itu yang Tuhan mau. Bukankah seringkali kita juga berkata, gunungku seberani, gunungku daki ya, lautku seberani ya, aku rela mati demi cintaku. Yesus lebih lagi praktis sekarang. Relakah kita tinggalkan semuanya? Ya Tuhan. Kalau ada momen itu, bayangkan kalau ada momen itu, aku tetap mengikut Engkau Tuhan. Ada satu orang bapak gereja, namanya Polikarpus. Pada masa gereja mula-mula, gereja baru didirikan di Yerusalem dan akhirnya berkembang, itu orang Kristen itu tidak mudah menjadi orang Kristen. Kekaisaran Romawi itu sering menangkap, dipenjarakan, menangkap, disiksa, menangkap, dihukum mati, dan lain sebagainya. Satu orang ini namanya Polikarpus ditangkap. Lalu pada waktu dia dikatakan, "Hai Polikarpus, engkau harus menyangkal imanmu demi keselamatanmu," ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Polikarpus menjawab seperti ini, bagaimana mungkin aku menolak Yesus? Aku mengenal Yesus sejak umur 9 tahun dan sekarang umurku 84 tahun. Yesus tidak pernah sekalipun menyakiti aku. Polikarpus begitu besar cintanya kepada Yesus. Meskipun dia ditangkap dan diancam dengan hukuman kematian, tak tergoyahkan. Seharusnya
kita berani mengatakan seperti itu. Harta benda, dunia prana, kekayaan, segala sesuatunya aku tinggalkan Tuhan demi Engkau. Saudara tahu apa artinya? Karena Yesus pemilik alam semesta. Amin. Yesus raja segala raja. Waktu kita memilih Yesus, kita memilih yang terbaik. Kita memilih Yesus, kita memiliki warisan segala-galanya di dalam surga. Ini bukan apa-apa yang kita tinggalkan, tetapi seringkali kita berpikir masih seperti mindset kita dikuasai oleh konsep dunia. Kita harus sadar bahwa yang mengatakan ini adalah pemilik segala-galanya di alam semesta ini. Barang siapa rela meninggalkan segala miliknya, dia berhak menjadi murid Yesus. Sekarang kita berani berkata, iya Tuhan, aku rela. Karena kita tahu kita anak raja, kita pewaris surgawi, yang pada waktunya nanti ini semua akan digantikan beratus-ratus kali lipat oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini meskipun makanan rohani kita makanan yang keras, mungkin keras hanya digigit di mulut, tetapi itu sungguh sari-sari makanan rohaninya akan memperkuat otot rohani kita. Amin. Ayo mengiring Yesus lebih setia, utamakan Yesus, prioritaskan Yesus lebih dari segala-galanya. Maka Yesus tidak ragu-ragu lagi kepada kita, karena kita akan dimasukkan, kita akan termasuk dalam golongan murid-murid Yesus yang dewasa, yang tangguh, yang siap untuk dipakai Tuhan, yang siap untuk menerima tanggung jawab dari Tuhan. Dia akan limpahkan, dia akan delegasikan kepada kita kepercayaan-kepercayaannya. Saudara hanya tinggal menomorsatukan Yesus lebih daripada segala-galanya. Sekali lagi, yang mengerti dan percaya katakan amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala dan renungkan firman Tuhan ini. Ambil komitmen dalam hatimu. Aku mau setia, lebih setia. Aku mau taat dan lebih taat. Aku mau melayani dan lebih lagi menyerahkan diri kepada Yesus. Karena Dia yang paling utama, karena Dia yang paling tinggi, Dia prioritas dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala dan masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan, makanan rohani yang Engkau sajikan telah memperkuat imanku, telah menyadarkan aku bahwa segala-galanya aku serahkan demi mengikut Engkau ya Tuhan. Semua tidak berarti dibandingkan dengan Engkau yang sangat bernilai ya Tuhan. Pada waktu kami memiliki Engkau, sebenarnya kami sudah memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengamini dan mengimani janji-janji-Mu. Engkau akan menggantikan beratus-ratus kali ganda apa yang kami tinggalkan demi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya.